Ini adalah salah satu tenda gunung dengan spesifikasi yang lumayan tinggi dengan frame aluminium alloy, di bawahnya itu pakai bahan Oxford dengan PU yang tinggi juga, dan harganya sangat-sangat terjangkau dan banyak banget yang request untuk tenda Basic Pollux 2 ini. Kita sama-sama cari tahu gimana kualitas dari tenda ini, dan di akhir video akan gue sebutin juga kelebihan dan kekurangan yang ada di tenda Basic Pollux 2 ini. Oh, hai! Selamat datang lagi channel gue Bang IQ TV. Ini adalah tenda dari mereknya Basic Outdoor Pollux 2. Setelah kemarin gue pernah nge-review Basic Antares 4 yang mana kapasitasnya 4 orang. Sekarang dari merek Basic Outdoor juga yang kapasitasnya 2 orang. Kalau dari spesifikasi, terus terang aja gue suka dengan tenda ini dibandingkan tenda Basic Antares yang 4 kemarin. Salah satunya di bagian alas dari tendanya, ini bukan pakai terpal, ini udah pakai bahan yang lebih ringan, bahan Oxford. Nah, biasanya tenda-tenda terpal itu ya identik dengan tenda-tenda rentalan ya. Kalau ini bukan terpal, jadi bisa lu jadikan sebagai tenda pribadi. Ketika lu bawa tenda ini ke atas gunung, orang-orang nggak nyangka bahwa lu nyewa tenda. Karena memang tenda-tenda terpal tuh biasanya ya identik dengan tenda-tenda rentalan. Harga yang mirip-mirip dengan tenda Pollux 2 ini, salah satunya tenda Kompas, kapasitas 2 yang aluminium alloy. Terus ada yang menyusul lagi nih, tenda Wildchill Neira kapasitas 2 orang yang kemarin gua review juga. Dengan spesifikasi yang lumayan tinggi, tapi harganya terjangkau kayak gini. Nanti ada sedikit perbandingan, gua bandingkan dengan Neira 2 khususnya di beberapa bagian yang ada di tenda ini. Ada 2 warna di tenda Pollux 2 ini, ada warna orange dan ada warna biru. Sebetulnya kedua warnanya gua suka, birunya gua suka, orange-nya gua suka. Cuman gua pilih yang warna orange di sini, yang dikombinasikan dengan warna abu-abu. Terus ada list warna kuning di bagian outer bawahnya, dan ada nama serinya juga Pollux 2 sama berwarna kuning juga. Bahan yang dipakai di sini pakai bahan 190T polyester tanpa ripstop dengan PU 3000 mm. Jadi kalau lihat secara detail di sini, ini sih mirip dengan Basic Antares 4 yang kemarin untuk bahannya tanpa ripstop juga dan mempunyai PU di 3000 mm. Angka yang cukup besar ketika lu mau gunakan tenda ini untuk menahan curah hujan yang ada di gunung-gunung di Indonesia untuk angka 3000 mm ini. Sering gue jelasin lah tentang angka 3000 mm ini. Cuman untuk di bagian outernya belum ada lapisan anti UV ataupun UPF 50+. Biasanya itu digunakan di tenda-tenda Daulagiri dan tenda-tenda Big Adventure juga untuk brand-brand lokalnya. Di tenda ini, khususnya di bagian outer, belum ada lapisan anti UV-nya. Konstruksi dari tenda ini mirip dengan tenda Pangrango 2 dari Big Adventure. Terus tentunya mirip dengan Kompas juga, kapasitas 2 orang. Terus mirip juga dengan tenda Wildchill Neira kapasitas 2 juga, cuman bedanya di tenda ini dengan tenda Pangrango 2 itu sama-sama mempunyai pintu yang gede di bagian depannya. Kalau nggak salah di tenda Kompas dan tenda Neira itu di bagian depannya itu nggak segede ini untuk pembukaan di bagian outernya. Nah, tenda ini punya 2 pintu juga. Pintu depan pembukaan yang gede kayak gini, pintu belakang hanya ada 1 resleting kayak gini nih untuk pintu belakangnya. Mungkin itu bisa jadi salah satu pertimbangan ketika mungkin lu bingung antara pilih tenda ini dengan tenda Kompas atau dengan tenda Wildchill. Dari pembukaan pintunya ada perbedaan. Sama-sama punya 2 pintu di depan dan belakang. Kalau Neira itu pintu depan dan belakang hanya 1 resleting kayak gini aja. Dan Kompas juga kalau nggak salah. Kalau untuk tenda ini dengan tenda Big Adventure Pangrango, di bagian depannya lebih gede lah untuk pembukaan tendanya. Jadi lebih enak juga sebetulnya. Dan nilai plusnya ketika punya pintu tenda yang gede kayak gini, yang mana ada 2 resleting kayak gini, ini lumayan bisa dijadikan sebagai kanopi di bagian depannya. Jadi ketika nantinya lu punya tenda ini dan kebetulan lu bawa trekking pole, ini bisa dijadikan sebagai kanopi. Tambahan panjang lah untuk teras yang ada di tenda ini. Karena sebetulnya kan untuk panjang terasnya itu nggak gede-gede amat, hanya cukup untuk makan aja, tapi ketika dijadikan sebagai kanopi kayak gini sih lebih enak ya. Jadi serasa ada tambahan panjang di bagian terasnya. Nanti gue bahas lebih lanjut ukuran teras yang ada di tenda Pollux 2 ini. Sekarang gue timbang dulu untuk berat real dari tenda ini. Bisa dilihat berat realnya itu 2,2 nih. Ini udah
plus footprint ya. Jadi ini tenda plus footprint juga untuk berat 2,2 kilo tadi. Ini penampilan inner tendanya. Karena tenda ini jenis tenda yang double layer, jadi ada lapisan kedua di bagian dalamnya. Ini bagian innernya. Jadi terlihat jelas nih, di frame-nya itu pakai frame aluminium alloy dengan ukuran 7,9 mm untuk diameternya nih. Jadi kalau dibandingkan frame fiberglass, biasanya frame aluminium alloy kayak gini ketika menahan angin kencang di atas gunung nantinya lebih kuat. Kalau frame fiberglass itu ya biasanya lebih rentan untuk patah. Kalau ini lebih elastis, jadi lebih kuat lah dibandingkan frame fiberglass. Komposisi inner yang ada di sini hampir 60% atau 65%-an ini pakai bahan polyester di bagian bawahnya. Dan ini bukan pakai bahan polyester yang breathable, tapi pakai bahan polyester yang windproof. Artinya ketika di bagian luar itu angin ditahan oleh bagian outer, di bagian innernya pun ada bahan tahan angin di bagian bawah sini nih. Dan ini berguna ketika nantinya di atas gunung lu tidur di dalam tenda ini untuk menahan angin kencang dan udara dingin. Ini ketahan dengan adanya bahan tahan angin yang ada di inner tenda ini. Di bagian atasnya ini pakai bahan mesh, lebih tepatnya pakai bahan battery mesh. Jadi kalau lihat secara detail ini bener-bener rapat banget. Ada lubang-lubang seperti layaknya jaring, tapi lubang-lubangnya kecil sehingga serangga kecil itu sulit untuk menembus lubang-lubang mesh yang ada di bagian mesh sini. Sekarang gua akan ngeliat di bagian jahitan-jahitan yang ada di bagian outer tenda ini udah pakai sim tape atau belum. Oke, ini udah pakai sim tape nih. Yang sering gua bilang di outer tenda itu kan ada jahitan-jahitan kayak gini nih untuk ngebentuk polanya. Dan di sini biasanya menghasilkan lubang-lubang kecil bekas jarum jahitan. Di sini udah ditutup oleh sim tape di keseluruhan bagian outernya. Hampir di keseluruhan bagian outernya. Karena di bagian bawah-bawah kayak gini nggak pakai sim tape tentunya. Dan di bagian kanan sini ada sirkulasi udara. Jadi sirkulasi udaranya ini ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri sini. Di sini ada sanggahannya. Ini ada sanggahannya. Dan di sini ada lubang nih yang gede. Cuman lubangnya ini nggak dilapisi oleh bahan mesh nih. Biasanya kan ada bahan mesh di lubang ventilasi. Kalau ini nggak ada, jadi kemungkinannya ya serangga bisa masuk ke bagian outer dalam sini. Tapi kalau pintunya ditutup di bagian innernya, sulit masuk juga untuk serangga masuk ke bagian tempat lu tidur nantinya. Dan di bagian kiri dan kanan, nih bagian kiri dan kanan ini ada tarikan outer. Ini selalu gue bahas sekarang karena memang beberapa tenda yang pernah gue review nggak ada tarikan outer di bagian kiri kanannya. Untuk apa? Untuk menjauhkan bahan outer dari bahan innernya. Karena ketika hujan deras nantinya biasanya outer itu mengalami kondensasi. Kayak ada embun gitu di bagian dalam yang oleh kebanyakan orang kadang disangkanya bocor, itu padahal kondensasi. Kalau bagian outernya jauh dari bagian innernya, nggak nempel, itu akan aman ke tempat lu tidur nantinya. Biasanya langsung netes ke tanah. Kalau bagian outernya nempel ke bagian inner dan kebetulan ketika terjadi kondensasi, yaitu akan basah juga ke tempat lu tidur nantinya. Makanya perlu dijauhkan kayak gini. Di kanan dan kiri tenda ini udah ada tarikan outernya. Di bagian outernya ada 4 sudut untuk menarik tali, dan ini udah include juga untuk talinya 4. Dan di tali webbingnya di sini itu udah ada bahan reflektifnya nih kemungkinannya. Jadi ketika nantinya terkena atau tersorot cahaya, dia akan memantulkan cahaya. Jadi ada 4. Kenapa nggak gua pasang? Karena pasaknya kurang 2 nih. Ketika gua pasang semua pasak di bagian inner dan bagian outer, ternyata di bagian tarikan outernya yang mana di sini ada 4 itu kurang 2 untuk pasaknya. Jadi nggak gua pasang di sini. Jadi ketika nantinya lu bawa tenda ini, bawa lagi tuh 2 pasak dari tenda lain mungkin, atau mungkin dari brandnya sendiri nih mau menambahkan pasak 2 lagi biar pas di bagian outernya itu bisa terpasang untuk tali-talinya. Dan ngomongin pasak, di sini pakai pasak dengan kualitas yang paling rendah menurut gua. Jadi pakai pasak yang kayak gini nih, udah mah ukurannya kecil, terus bahannya pun mudah bengkok untuk pasak yang model kayak gini. Dan gua sih ngerasa wajar karena tenda ini harganya terjangkau ya. Ya mau nggak mau mungkin pasak nih yang dikorbankan. Ketika bahan outernya punya PU tinggi, alasnya punya PU tinggi juga, pakai bahan yang bagus juga, pakai bahan frame aluminium alloy juga, mungkin yang dikorbankan itu pemakaian pasak yang di sini dengan kualitas yang rendah. Dan pasak kayak gini bener-bener harus bagus, cara pasangnya harus bener-bener menusuk, karena nyambung lagi nih dengan cara pasang outer ke bagian innernya. Ini agak double kill sih menurut gua. Kenapa double killnya? Karena memang yang pertama pasaknya pakai pasak yang kadang mudah untuk terbalik nih pasaknya tuh mudah untuk terbalik kayak gini. Jadi enggak bener-bener nancep ke bawah,
bisa bener-bener nancep, tapi lu masangnya tuh harus miring kayak gini dan harus menancap nih ujung pasak ini ke bagian tanahnya, harus sampai nancep kayak gini. Tapi tetap aja ketika ada angin kencang dan outernya ini menarik di bagian tali elastisnya ini, ya tetap ada potensi untuk mudah terbalik di bagian pasaknya. Ditambah lagi di bagian pemasangan outer dan innernya ini pakai tali elastis kayak gini. Kalau gue boleh jujur, gue lebih suka pemasangan outer ke bagian inner itu di tenda Neira 2. Itu udah pakai bakal dan udah pakai tali webbing yang bagus juga. Nggak kayak gini. Kalau pakai tali elastis kayak gini sih, ya agak PR aja gitu. Nyambung dengan yang tadi, gue tadi mau nunjukin footprint yang ada di sini. Ini footprint yang didapetin. Jadi footprint yang gue dapetin ini di bagian bawahnya itu kayak semacam army gitu. Cuman ini kalau dilihat secara detail lagi, ini sebetulnya bukan army tapi ada dedaunan gitu untuk gambar-gambarnya. Dan pemasangannya pun kayak gini nih. Di setiap ujung-ujung footprintnya nih. Nah, di setiap ujung-ujung footprintnya itu kayak gini pemasangannya. Biasanya footprint di tenda-tenda yang pernah gue temukan, khususnya tenda frame aluminium alloy ini, persis kayak gini nih penarikan tali webbingnya. Jadi kayak ada lubang gitu, ada mata ikannya, terus tinggal lu tempel di lurusan frame-nya. Ini nggak ada, dan ini ternyata pakai tali elastis. Ini masih bisa sebetulnya dipasang, cuman memang ketika gua pasang kayak gini akhirnya nggak tegang aja talinya tuh. Ini padahal udah gua pasang di semua sudut untuk dicantol ke bagian pasaknya nih, kayak gini nih. Tapi tetap aja nggak kencang di bagian footprintnya. Biasanya ketegangan footprint itu sama dengan ketegangan inner. Ketika innernya ditarik oleh pasak sehingga tegang di semua sudutnya, footprintnya pun mengikuti ketegangannya. Kalau ini, karena yang tadi gue bilang gak ada mata ikannya, dia punya tali elastis sendiri, kemungkinannya sih bisa lebih tegang, bisa lebih kuat lagi dengan memakai pasak yang lebih jauh. Kalau ini kan pasaknya terasa dekat, jadi tali elastis yang ada di sini tuh nggak ngikat banget gitu. Tapi akhirnya pasaknya ya harus nambah lagi. Udah mah pasak untuk bagian outernya pun kurang. Kalau pasaknya dipakai untuk menarik lebih tegang di bagian footprintnya, nambah kurang lagi. Kalau buat gua pribadi sih, karena gua banyak tenda di rumah ya nggak masalah. Karena memang gua banyak stok pasak. Kalau buat orang-orang yang nggak punya stok pasak, mungkin itu ada sedikit masalah lah. Intinya, footprint yang ada di tenda ini udah include. Tapi cara pemasangan footprintnya ke tendanya nggak cocok menurut gua. Padahal bahan footprintnya udah bagus, sayang banget padahal kurang cocok aja gitu footprint yang gue dapetin di tenda ini. Sekarang gue akan bahas di bagian inner tenda ini. Gue bahas di bagian terasnya dulu. Jadi untuk terasnya ini sebetulnya untuk ukuran 2 orang, untuk masak-masak di depan tenda ini sih menurut gue cukup. Untuk masak-masak di depan sini bisa berdua atau sendiri. Apalagi pintu yang ada di bagian outernya ini dijadikan sebagai kanopi tadi. Dan kalau memang nggak dijadikan sebagai kanopi, di bagian pintunya ya kayak gini nih untuk penampilannya. Dan untuk panjang dari terasnya ini terbilangnya sih cukup aja, cuma 60 cm. Karena kalau ukurannya lebih besar lagi tuh biasanya lebih panjang lagi. Kayak tenda kemarin Navageo itu 90 cm untuk panjang terasnya. Karena ini kapasitasnya 2 orang, jadi untuk panjang terasnya pun cuma 60 cm aja. Dan untuk lebarnya dari kiri ke kanan sini kurang lebih di 140 cm. Sekarang gua akan bahas di bagian dalam tenda ini. Gue buka dulu. Jadi pembukaan pintunya itu dilipat ke bagian bawah gini ya. Gue contohin lagi nih cara menutup tenda ini. Oke. Dan resletingnya kadang agak sedikit macet-macet nih. Nggak selancar tenda-tenda yang lebih mahal tentunya untuk harganya. Jadi pembukaan tendanya itu bentuknya U kebalik kayak gini. Huruf U terbalik kayak gini. Dan pelipatan pintu tendanya itu ke bagian bawah kayak gini. Jadi ketika nantinya lu mau melipat tendanya, dilipat ke bagian depan atau ke bagian belakang kayak gini. Enaknya sih ke bagian belakang kayak gini aja, biar pintunya ini terlipat ke bagian dalam tendanya. Dan talinya ini harus pakai simpul ya, bukan pakai bakal-bakal yang biasanya gua temukan di beberapa tenda lain. Jadi hanya ada tali kayak gini, terus lu masukin, terus di sini harus bikin simpul mengunci si lipatan pintu tendanya. Seperti yang tadi lu lihat di pertengahan video, di komposisi inner ini kurang lebih sih 60%, 40%, 60% itu bahan tahan angin di sini, dan posisi bahan tahan angin yang ada di sini yang mana pakai bahan polyesternya itu tepat menurut gua, posisinya tinggi. Jadi ketika gua tidur kayak gini, ketika ada angin kencang masuk melalui celah outer bagian belakang, kiri dan kanan, bahkan dari depan, ketahan nih
angin dingin oleh bahan polyester yang ada di sini. Karena memang bahannya tahan angin. Karena ada juga komposisi inner tenda itu yang meshnya itu sampai bawah banget nih, sampai sini banget. Jadi ketika posisi tidur kayak gini, ya ketika ada angin kencang masuk melalui celah outer ya langsung menyentuh badan lu nantinya. Kalau ini aman nih terbilangnya. Karena kayaknya Pollux 2 ini memprioritaskan untuk menahan angin agar tidak banyak masuk ke bagian inner tendanya. Makanya pakai bahan yang tahan angin dan tinggi juga untuk posisi bahan polyester yang ada di dalam tenda ini. Dan dikombinasikan dengan bahan mesh yang tadi lu lihat di bagian inner tenda ini, yang mana pakai bahan battery mesh, serangga susah masuk melalui lubang-lubang jaring yang ada di sini. Di bagian dalam ini ada 2 pocket karena kapasitasnya 2 orang, dikasih cukup aja oleh Basic Outdoor Pollux 2. Di bagian kanan sini ada pocket, di bagian kiri sini juga ada pocket. Ukurannya kotak kayak gini aja dan pakai bahan polyester dari inner tenda ini. Di bagian atas ini ada gantungan untuk lampu tenda. Nah, tadi gue agak keliru nih. Ternyata gue kebalik. Ternyata untuk lebar inner tenda ini di 210 cm. Berarti termasuk terasnya juga di 210 cm. Nah, untuk panjangnya justru yang 140 cm. Panjang dari belakang ke depan ini 140 cm. Ditambah dengan teras itu 60 cm. Untuk lebar teras dan untuk lebar tempat lu tidur nantinya di 210 cm. Jadi dipastikan lu ketika tidur di dalam tenda ini posisinya harus kayak gini. Entah itu kepala di sini atau kepala di sebelah sana, karena memang lebarnya ini di 210 cm. Untuk rata-rata tinggi orang-orang Indonesia sih cukup banget, nggak bakal ngelipet kaki lu ketika lu tidur di dalam tenda ini. Dan bahan yang ada di alas tenda ini salah satu bahan yang gua suka. Ini pakai bahan Oxford karena ketika nantinya lu pegang kayak gini ini terasa tebel. Nggak dikasih keterangan berapa D ketebalan dari bahan Oxfordnya. Yang jelas untuk angka PU yang ada di bahan Oxford ini, yang mana ada di lantai dari tenda ini di 6000 mm. Itu angka yang sangat gede sebetulnya. Jadi di bagian bawah tenda ini kayaknya diseriusin oleh Basic Pollux 2. Di bagian alas tendanya ini mempunyai PU di 6000 mm. Di bagian footprintnya mempunyai PU di 5000 mm. Harusnya sih aman banget ini ketika nantinya ada genangan air di bagian bawah tenda ini. Karena angka PU-nya aja udah gede-gede banget. Di bagian atas 3000, di bagian bawah ada 6000, dan satu lapis lagi yaitu 5000 mm. Sekarang gua akan ngomongin kelebihan dan kekurangan yang ada di tenda Basic Outdoor Pollux 2 ini. Kelebihan yang pertama, harganya terbilangnya terjangkau sebetulnya. Untuk harga 685.000, salah satu harga yang termurah ketika gua ngecek di seller-seller yang ngejual tenda Pollux 2 ini. Karena untuk tenda ini tuh nggak ada patokan harga yang fix gitu. Mungkin ketika stoknya banyak, lu bisa mendapatkan harga termurah. Tapi ketika stoknya mulai sedikit, udah mulai tinggi itu untuk harganya. Jadi untuk tenda Basic Pollux 2 ini lu harus rajin aja nyari harga paling murah mungkin. Harga yang paling murah yang gue temukan ketika gue bikin video ini sih 685.000 di salah satu seller. Dan untuk harga 685.000 dengan spesifikasi yang tadi udah gue ceritain, yaitu masih worth it banget ketika nantinya lu mau tenda ini. Kelebihan berikutnya, angka PU yang ada di bagian outer tenda ini terbilangnya gede 3000 mm, dan angka PU yang ada di bagian alas inner tendanya itu 6000 mm. Itu angka yang bener-bener gede banget sebetulnya. Biasanya gue menemukan alas tenda itu di bagian innernya itu cuman 2500 mm atau 3000 mm. Ini 6000 mm, angka yang bener-bener gede banget sih sebetulnya. Jadi kelihatan banget Basic Outdoor Pollux 2 ini memaksimalkan pertahanan air di bagian alas tendanya dengan menambahkan angka PU di 6000 mm. Kelebihan yang berikutnya masih berhubungan dengan bagian alas tenda. Tenda ini udah include footprint dengan PU di 5000 mm. Jadi bukan hanya include footprint aja, karena di beberapa tenda yang pernah gue temukan itu ada yang sekedar include aja tuh untuk footprintnya. Nggak diperhatikan pakai bahan apa, dan jarang dicantumkan juga untuk angka PU-nya. Ini pakai bahan yang bagus menurut gua. Bahkan di bagian footprintnya ini ada ripstopnya, karena di bagian alas tendanya tanpa ripstop. Di bagian footprintnya ini menggunakan ripstop. Kelebihan berikutnya, tenda ini udah pakai frame aluminium alloy yang sering gua bilang dibandingkan frame fiberglass. Frame aluminium alloy lebih tahan ketika nantinya diterpa angin kencang. Dan frame aluminium alloy yang ada di sini udah pakai ukuran yang ideal juga di 7,9 mm. Kelebihan yang berikutnya, kelihatan banget nih Basic Pollux 2 ini pengen memaksimalkan di bagian
inner tempat lu tidur nantinya itu nyaman. Karena di bagian bahan polyester yang ada di inner tenda ini dibuat lebih tinggi sehingga ketika ada angin masuk melalui celah outer itu nggak langsung menyentuh ke badan lu karena tinggi nih posisi polyester yang ada di sini. Dan bukan hanya sekedar tinggi, yang mana biasanya bahan polyester yang ada di inner tenda itu pakai bahan yang breathable, masih bisa lu tiup tuh ketika lu coba untuk tiup bahannya itu masih terasa ke tangan, tembus untuk tiupan mulut lu. Tapi ketika lu nantinya punya tenda ini, coba aja lu tiup. Ini susah untuk ditembus di bagian polyester yang ada di bagian inner tenda ini. Itu menandakan bahan polyester yang ada di sini pun udah windproof. Mungkin bisa jadi bahan pertimbangan lu. Lu butuh bahan inner yang breathable sehingga nantinya nggak terasa pengap di bagian dalam. Apa lu butuh inner yang memang tahan angin kayak gini? Kelebihan berikutnya, tenda ini punya dua pintu. Pintu di bagian depan dengan pembukaan outer yang gede kayak gini, dan pintu di bagian belakang dengan pembukaan outer yang lebih kecil. Yang tadi gua bilang, mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan lu. Tenda ini sama dengan tenda Pangrango dari Big Adventure. Di bagian depannya itu pembukaan outernya itu gede. Beda dengan tenda Neira dari Wild Chill, dan beda juga dengan tenda Kopas Alloy kapasitas 2. Di bagian depan dan di bagian belakang itu resleting di bagian outernya itu hanya ada satu, nggak segede gini pembukaan pintu di bagian outernya. Itu bisa jadi bahan pertimbangan lu juga di bagian pintu outer bagian depannya. Kelebihan berikutnya, packaging dari tendanya sih nggak gede-gede banget ya, karena ada beberapa tenda kapasitas 2 juga dengan packaging yang lebih gede. Kalau ini packaging dari tendanya terbilangnya kecil, apalagi ketika nantinya gue mau bawa tenda ini ke atas gunung, frame-nya dicopot, yang mana frame-nya itu disimpan di bagian luar, ya nggak terlalu makan banyak tempat lah ketika packaging dari tenda ini dimasukin ke bagian bawah carrier gua nantinya. Sekarang gua akan ngomongin kekurangan yang ada di tenda Basic Pollux 2 ini. Kekurangan yang pertama adalah gua ngerasa agak ribet pemasangan outer ke bagian innernya karena nggak pakai cara pemasangan yang modern. Masih pakai tali elastis kayak gini yang disangkutkan ke bagian pasak tendanya. Kalau tenda-tenda yang sekarang sih udah pakai bahan bakal kayak gitu. Contohnya tenda Wild Chill Neira yang harganya nggak beda jauh dengan tenda ini sebetulnya. Dan itu udah pakai bakal, udah pakai tali webbing yang solid juga. Jadi lebih mudah lah untuk pemasangan tendanya. Di tenda ini cara pemasangan outer ke bagian innernya masih pakai bahan tali elastis. Jadi agak ribet aja sih menurut gua. Kekurangan yang berikutnya berhubungan dengan pemasangannya juga. Udah meribet pemasangan outer ke bagian innernya. Pasak yang gue dapetin di sini pakai pasak yang kualitasnya rendah, yang mudah bengkok, yang mudah berbalik juga. Ketika outernya itu menarik ke bagian pasaknya ketika nantinya ada angin kencang. Jadi double kill tuh pemasangan inner ke bagian outernya itu ribet. Ditambah lagi pasaknya juga bukan pakai pasak yang oke. Kekurangan yang berikutnya, kalau ngomongin luas dari teras tenda ini sebetulnya sih nggak luas-luas banget ya. Mungkin agak mending ketika nantinya pintu outernya ini dijadikan sebagai kanopi di bagian depan. Itu agak mending lah. Tapi kalau gue bandingkan dengan tipe konstruksi tenda yang kayak gini, itu lebih luas sedikit lah dibandingkan konstruksi tenda yang ada di sini. Kekurangan yang berikutnya, footprint yang gue dapetin di sini, gue ngerasa kurang cocok gitu. Kayaknya bukan pasangan dari Pollux 2 ini. Atau mungkin memang pasangannya. Tapi ada beberapa bagian yang kurang cocok. Yang pertama, dari kecocokan warnanya ini berbeda banget. Untuk warnanya itu, yang ini agak army-army. Walaupun ketika dilihat secara detail itu gambar-gambar daun gitu. Dan warna dari tenda ini nggak ada unsur-unsur army kayak gini. Jadi dari segi warna kurang cocok. Terus yang kedua itu dari pemasangan ujung-ujung footprintnya itu kurang cocok juga dengan cara pemasangan tenda ini. Yang tadi gue jelasin di bagian footprint ini. Padahal footprintnya itu udah bagus. Bahannya gue suka banget. Ada ripstopnya juga. Ditambah PU-nya ini udah 5000 mm. Cuman kurang cocok aja. Kalau masalah warna nggak match itu mungkin bisa ditoleransi ya. Tapi untuk cara pemasangan footprintnya ini, sehingga footprintnya bisa tegang, bisa mengamankan air agar nggak tembus ke bagian dalam. Tapi cara pemasangannya ini nih, ini agak kurang cocok aja dengan pemasangan tenda yang ada di sini, di bagian footprintnya. Kekurangan yang berikutnya, pasak yang ada di tenda ini kurang 2, karena di bagian outernya ini ketika tadi gua pasang itu, ketika gua tadi mau pasang tali-tali outernya itu, ternyata pasaknya kurang 2. Mungkin nanti ketika lu punya pasak cadangan di rumah, bawa aja untuk
lebih komplit jumlah pasak yang ada di sini, atau dari basic outdoornya justru yang nambah 2 pasak lagi. Atau mungkin sekalian aja deh diganti itu untuk pasaknya pakai pasak yang lebih bagus, karena ketika gua kemarin sikat tenda Pollux 2 ini dan tenda Antares 4 juga dari basic outdoor, gua langsung beli pasak terpisah karena basic outdoor ini ngejual pasak alloy dengan tipe Y-stack dan heksagonal gitu. Gua beli tuh untuk nantinya gua pasangkan di tenda Pollux 2 ini dan tenda basic Antares juga. Karena basic Antares dengan Pollux 2 ini sama-sama pakai pasak yang kualitasnya rendah, nggak nyaman buat dipasang, mudah bengkok juga. Jadi gua pribadi langsung mengganti itu. Ketika gua punya tenda ini atau basic Antares 4, gua langsung ganti untuk pasaknya. Oke, itu aja sih menurut gua. Kalau emang lu selama ini nungguin review Pollux 2 ini, udah gua review di sini, udah gua bahas semuanya tuh dari kelebihannya apa aja, kekurangannya apa aja. Sekarang lu yang nentuin. Lu pilih nggak untuk tenda ini? Kalau buat gue pribadi sih dengan harga yang gue keluarkan di sini ya masih worth it. Tapi akhirnya ada beberapa tenda lain yang spesifikasinya mirip-mirip, mungkin punya kelebihan yang tidak dipunyai di tenda ini, yaitu harus jadi sebagai bahan pertimbangan lu ketika lu nantinya mau beli Pollux 2 ini. Udah gue cantumin untuk link pembeliannya, gue nyari harga yang termurah ketika gue mengupload video ini, Pollux 2 ini. Untuk sekarang sih harganya yang paling murah itu gue temukan di 685.000. Ya semoga ketika sekarang lu klik link yang ada di deskripsi video ini untuk tenda Pollux 2 ini harganya masih sama. Karena ketika gue lihat itu harganya paling mahal di 750 ribuan, paling murah di 680 ribuan gitu. Oke, lu sikat aja dengan klik link yang udah gue cantumin di deskripsi video ini untuk tenda Pollux 2 ini. Kalau emang lu suka dengan video ini silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.